nih, makasih juga nih ke Ibu Saidah. Nah, mungkin Ibu Ari gimana nih, Bu? Aku mau tanya nih ke Ibu Ari. Menurut Ibu sampah itu apa nih, Kok Bu? suara saya nggak kedengeran ya? Oh, udah Bu, udah kedengeran? Suaranya nggak kedengeran ya? Udah Bu, udah kedengeran? Nggak apa-apa, Ibu dari sana. Atau mungkin Ibu bisa diperbesar volume speakernya. Khawatir volume speakernya kecil, jadi suaranya tidak terdengar. Karena sejauh ini sih suaranya Dwi terdengar ya. Ibu-ibu yang lain tadi Ibu Saidah terdengar ya suara Dwi ya berarti ya. Iya, berarti aman. Oke. Aku cek deh. Lanjut boleh. Oke. Nah, tadi benar banget nih apa yang Ibu Saidah sama Ibu Suyamti juga bilang nih. Sampah itu yang udah nggak terpakai, sampah itu limbah yang berasal dari rumah tangga, dari pabrik yang sudah nggak kepakai. Nah, ternyata nih Bu, pengertian sampah itu sendiri sudah dijelaskan nih Bu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 nih Bu, di mana sampah adalah sisa-sisa kehidupan manusia nih. Nah, ada 3 jenis sampah nih yang pada umumnya kita ketahui nih. Pertama, ada sampah rumah tangga, lalu ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan juga sampah spesifik B3 nih, yang dari bahan berbahaya beracun. Nah, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak nih, apa bedanya sampah rumah tangga dengan sampah sejenis rumah tangga nih? Nah, mungkin Ibu Aminah, aku mau tanya nih. Ibu Aminah, bisa dinyalakan mikrofonnya, Ibu? Iya. Nah, Ibu, bedanya sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga apa nih, Bu? Ya, mungkin sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tapi mungkin dari tempat-tempat lain, misalnya dari kantoran, dari pabrik, bukan dari rumah tangga. Gitu. Ya. Nah, terima kasih Ibu. Nah, aku juga mau tanya lagi nih ke Ibu Mary mungkin. Halo Ibu Mary. Aku mau tanya nih Bu, bedanya sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga apa nih Bu? Kenapa? Bedanya sampah rumah tangga dengan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga mungkin seperti sisa-sisa makanan, atau mungkin sayur-sayuran yang bisa. Sama satu lagi pertanyaannya apa tadi? Sampah sejenis sampah rumah tangga nih. Sejenis sampah rumah tangga mungkin kayak plastik kali ya. Gitu, iya. Oke. Oke, terima kasih nih ke Ibu Mary dan juga tadi Ibu Aminah yang udah jawab nih. Nah, sebenarnya benar banget Bu, sampah rumah tangga sama sampah sejenis rumah tangga itu sebenarnya sama. Ada sampah makanan dan juga ada sampah plastik juga nih. Tapi yang membedakan kedua sampah tersebut adalah di mana lokasinya ditemukan nih, seperti yang tadi dibilang. Kalau sampah rumah tangga kita temuin di rumah-rumah. Nah, kalau sampah sejenis sampah rumah tangga itu bisa kita temukan di fasilitas umum nih, Bu. Nah, kalau sampah kayak sampah makanan nih, kan kita nggak cuma nemuin di rumah-rumah aja nih, tapi kita bisa temuin juga di fasilitas umum nih, entah di jalan-jalan atau di lokasi-lokasi seperti tempat-tempat transportasi gitu kan, kita bisa menemui sampah yang sama, hanya lokasinya aja yang berbeda. Nah, aku juga mau tanya nih untuk ibu-ibu di sini, khususnya untuk RW 6, pengangkutan sampah di daerah Ibu nih berapa kali ya Bu? Kira-kira Bu? Dalam seminggu tuh? Seminggu 2 kali kah? 3 kali atau berapa kali? Ya, 2 kali seminggu biasanya. Seminggu 2 kali? Ada yang 3 kali ya. 2 sampai 3 kali apa sesuai RT-nya atau memang serentak nih satu RW seminggu 2 sampai 3 kali? Sesuai RT-nya. Oh, sesuai RT-nya.
Oke. Nah, Ibu-ibu tahu nggak nih kira-kira sampah yang udah diangkut dan kita buang tadi itu berakhir di mana nih, Bu? Bandar Gebang. Bantar Gebang ya, Bu ya. Nah, Ibu-ibu pernah ke sana belum nih, Bu? Ke Bantar Gebang, Bu? Atau cuma lewat doang atau dengar doang namanya nih? Dengar doang. Dengar-dengar aja. Dan Ibu, kita masih menggunakan proses pembuangan sampah konvensional nih, di mana kumpul, angkut, lalu dibuang. Dan benar banget, sampah-sampah itu berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA yang khususnya untuk daerah Jakarta ini di Bantar Gebang ya, Bu. Akan tetapi nih, sampah-sampah itu nggak cuma berakhir di sana aja ternyata, melainkan sebagian besarnya bahkan masuk ke perairan dan bisa bermuara di laut nih, Bu. Nah, kalau sampah-sampah itu sampai bermuara di laut, itu kan yang sangat membahayakan ya, Bu, bagi ekosistem laut dan juga bagi lingkungan sekitarnya nih. Nah, Indonesia juga nih ternyata berprestasi nih, Bu, tapi berprestasi dalam tanda kutip dan nggak patut dibanggakan. Karena ternyata Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia nih, Bu, menduduki peringkat nomor 2. Dan bahkan faktanya pada tahun 2025 nanti presentasinya akan meningkat sebesar 30% nih, Bu. Waduh, bisa dibayangin nggak nih, Bu? Kita aja sekarang udah peringkat kedua nih di seluruh dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar. Tapi diprediksi akan meningkat lagi nih sebanyak 30%. Bisa-bisa kita ngebalap Tiongkok nih, Bu, yang di peringkat pertama. Nah, bahayanya apa sih kalau sampah-sampah ini sampai masuk ke lautan gitu atau ke perairan? Ternyata nih ada kasusnya pada tahun 2018 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ditemukan bangkai paus nih, Bu. Nah, di bangkai paus itu ternyata pas perutnya dibuka isinya 6 kg sampah plastik, Bu. Bisa dibayangin nggak tuh? Mamalia terbesar di lautan sebesar paus mati karena memakan sampah plastik sampai 6 kg, Bu. Ini kan nggak cuma membahayakan ekosistem laut aja nih, Bu. Kalau paus yang badannya gede aja sebesar itu bisa mati sama sampah plastik nih. Nah, memang sampah-sampah plastik di Indonesia ini berasal dari mana sih? Banyaknya sampai Indonesia bisa menduduki peringkat kedua terbesar di dunia nih. Nah, ternyata nih, Bu, sumber sampah terbesar di Indonesia itu berasal dari rumah tangga, Bu. Lalu diikuti sama pasar tradisional. Dan juga komposisi sampah di saluran air ini banyak yang organik dan plastik ternyata. Nah, dari jumlah sampah tersebut nih, hanya kurang dari 10% aja nih yang bisa didaur ulang nih. Waduh, dari sampah-sampah yang kita udah gunain sebanyak itu, bahkan 2 hari numpuk di rumah aja udah jengah ya, Bu, ya lihatnya ya, Bu. Apalagi ini nih, cuman bisa kurang dari 10% yang bisa kita pakai buat daur ulang. Nah, ternyata ada alasan tersendiri nih, Bu, kenapa bisa rumah tangga menjadi sumber sampah terbesar di Indonesia. Nah, pada data penyelam, ternyata 76%-nya sampah yang ditemukan di pantai dan di perairan itu berasal dari sampah sekali pakai nih, Bu. Nah, sampah sekali pakai itu adalah sampah-sampah seperti sedotan, terus kantong plastik, kemasan saset, styrofoam, puntung rokok. Ini kan jenis-jenis sampah yang nggak asing bagi kita ya, Bu. Kita lihat, kita pernah pakai sedotan, kantong plastik, apalagi kemasan saset nih. Pasti ibu-ibu di sini sering nih beli-beli kebutuhan rumah tangga yang masih menggunakan kemasan saset kan ya, Bu ya, seperti minyak atau sampo gitu kan. Nah, ternyata sampah-sampah itu ada juga masuk ke dalam sampah-sampah yang sulit nih, Bu, untuk terurai. Nah, untuk sampah plastik itu sendiri baru bisa terurai 1000 tahun, Bu, lamanya, Bu. Waduh, kita buang sampah plastiknya sekarang, hancurnya atau hilangnya nanti nih 1000 tahun lagi. Lalu juga kemasan saset yang sering kita gunakan deh, yang nggak asing sama kita, itu baru bisa terurai 50-80 tahun lagi nih, Bu. Bahkan styrofoam nggak bisa terurai secara alami.
Nah, selain tadi aku sebutkan bahwa Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2, ternyata nih Indonesia juga menduduki peringkat 2 lagi nih Bu, sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar. Sedangkan tingkat kelaparan di Indonesia ini menduduki posisi 3 terburuk loh Bu di ASEAN. Ini kan fakta yang memprihatinkan ya Bu ya. Kita sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar, tetapi juga tingkat kelaparan di Indonesia masih buruk. Oleh karena itu nih, aku mau ingetin ke ibu-ibu sekalian di sini, untuk bijaksana dalam memilih makanan secukupnya saja nih Bu. Jangan berlebihan agar kita juga bisa mengurangi sampah makanan di Indonesia, serta mungkin dapat membantu peningkatan tingkat kelaparannya menjadi baik lagi nih di Indonesia. Nah, tadi kan aku menyinggung soal Bantar Gebang ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu di sini ada yang udah pernah belum nih ke Bantar Gebang, Bu? Belum. Belum pernah. Lewat aja, Bu. Cuman Nggak lewat pernah aja. Lewat. Kalau lewat gimana nih, Bu? Pendapatnya, Bu, ngelewatin Bantar Gebang nih, Bu? Yang pasti baunya wangi sekali. Baunya wangi banget ya, Bu ya. Udah jauh aja masih kecium punya ya, Bu. Nah, kali ini nih aku mau ajak jalan-jalan dulu nih ke Bantar Gebang, tapi jalan-jalannya secara virtual aja nih, Bu. Nah, nanti diajak jalan-jalan nih sama Kak Putri. Silakan, Kak. Oke, iya tadi sudah dibantu kasih gambaran nih sama Dwi terkait kondisi sampah di Indonesia tuh gimana sih, terus juga kenapa sih kita harus ngadain Zoom tentang sampah siang-siang begini, mendingan tidur kan ya Bu ya. Nah, daripada sekali-sekali nih aku gangguin waktu tidur siangnya ibu-ibu, jadi aku pengen ajakin ibu-ibu untuk kita jalan-jalan dulu secara virtual ke Bantar Gebang. Nah, tadi bilangnya masih belum tahu ya, belum pernah ke sana gitu ya, belum pernah ke Bantar Gebang, ataupun kalau ke sana pun cuma lewat aja dan itu harum sekali gitu ya, kalah pokoknya parfum paling mahal sekalipun kalah deh baunya sama Bantar Gebang gitu kan ya. Nah, di sini aku pengen kasih lihat ibu-ibu kondisi dalamnya tuh seperti apa, karena mungkin ada yang belum kebayang gitu ya kondisi dalamnya gimana, dan ini adalah tempat kita sampah-sampah dari rumah kita itu berakhir. Jadi dari rumah kita tuh udah bersih ya Bu ya, pastinya udah disetorkan, sampahnya udah hilang gitu dari rumah, tapi ternyata sampahnya nggak hilang. Sampahnya masih ada, tetap berdiam diri dan juga tertimbun di Bantar Gebang ini, sampai akhirnya Bantar Gebang ini bisa dibilang overload atau kelebihan kapasitas. Nah, ini adalah video dokumenter di tahun 2021 awal, jadi saking memang pentingnya nih kondisi Bantar Gebang untuk kita ketahui sampai dibuatin dokumenter di awal tahun ini. Nah, aku ajak ibu-ibu kita bisa lihat videonya sekitar 2-3 menit untuk lihat kondisi dalam. Silakan. Nah, Pak, ini kita di bawahnya sampah semua ya? Ya, betul. Nah, sampailah kita ke dunia yang lebih besar. Tadi kalau udah ada yang lihat di bawah juga ada tandanya. Ini semua luasnya 45,5 hektar ya? Kalau luas area keseluruhannya ada 110 hektar. Kurang lebih 110 hektar. Oke, berarti luas banget ya. Orang mau beli tanah 1 hektar aja mikir dulu, sampai 5 kali gitu ya. Ini kalau kayak gini jeblok nggak? Enggak ya? Karena ini bawahnya sampah. Ini dan sudah padat. Ini berapa tahun nih Pak, sampai bisa jadi begini? Ini mungkin 5-10 tahun. 5-10 tahun? Oke, jadi itu waktu yang sangat sebentar dong Pak sebetulnya. Ya, karena kita kan pembuangan ada beberapa titik di area TPS sendiri. Oh gitu. Langsung bisa kita lihat. Gambaran di Bantar Gebang ini sudah buat kalian kebayang lah ya kurang lebih muaranya sampah ada di mana dan bentuknya seperti apa. Menurut data, volume sampah yang masuk setiap harinya ke Bantar Gebang rata-rata sebesar 6.000 sampai 7.000 ton. Volume sebesar itu setara dengan besar Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali.
Saya tuh udah pernah Pak sebenarnya ke sini. Tapi waktu saya masih SMP tahun 2009. Dan saya rasa cukup berbeda sekarang ya. Kayaknya makin rame aja gitu, makin tinggi-tinggi gitu. Karena pasti setiap tahun pasti akan berubah penampakannya. Gila, banyak banget sampahnya. Lebih banyak dari yang gue inget waktu itu. Gak tahu sih mesti kasih kesan apa. Karena intinya Indonesia itu, dan bukan hanya Jakarta ya, ini kan kebetulan hanya Jakarta, cuma di tempat lain juga ada. Di Indonesia itu memang ada darurat pengelolaan sampah ya, jadi memang ada suatu kesalahan dalam sistem pengelolaan sampah itu. Ini sampah sambal, jadi ini semua FMCG, ada tempat kopi, terus rinso, dan banyak kain juga. Kain itu fast fashion ya, tekstilnya 85% itu menjadi limbah, makanya sekarang ada movement baru yang adalah sustainable fashion. Oke. Nah, kita tonton 3 menitan aja tadi. Kira-kira dari 3 menit video tadi, semoga terdengar dan terlihat jelas, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran Ibu ketika melihat kondisi Bantar Gebang di dalamnya tadi? Boleh siapapun yang mau memberikan pendapatnya. Tadi nggak kelihatan gambar videonya. Oh iya? Iya kah? Iya. Gimana yang lain, Ibu-Ibu? Ada. Ngeri. Ada. Oh, ada. Ibu Mary tadi tidak terlihat. Mungkin digeser, Bu, untuk apa namanya, layar Zoom-nya. Jadi supaya yang terlihat adalah yang di present. Kalau sekarang kelihatan nih Bu, ada screenshot foto. Oke. Iya ada Mbak. Oke, sip. Berarti yang lain aman ya Ibu-Ibu. Oke, boleh yang lain mungkin yang melihat videonya tadi ada yang bilang ngeri gitu ya. Kenapa tuh Bu kira-kira ngeri Bu? Ya maksudnya kan banyak plastik yang bisa terurai, itu buat lingkungan juga sebelah situ kan, daerah situ pasti kan baunya ada dampaknya juga ya buat kesehatan. Oke. Jadi nggak kebayang lah ya Bu ya kalau kita tinggal di situ gimana gitu ya, udah bau, terus belum lagi kalau ada banyak lalatnya gitu-gitu ya Bu ya. Iya benar. Itu kan jadi penyakit gitu ya. Penyakitnya banyak ya. Gak hanya saluran pernapasan aja, tapi bisa jadi diare karena ada laler gitu ya. Oke. Yang lain mungkin ibu-ibu lain, Ibu udah pernah lihat belum tadi secara langsung atau baru lihat ini nih Bu untuk kondisi dalamnya Bantar Gebang? Lihat juga, tapi saya belum pernah ke sana. Ibu gimana Ibu Sopta? Saya udah pernah lihat, cuma kayak di TV aja saya lihatnya gitu. Oh, di TV. Memang belum pernah ke daerah situ. Gitu. Belum pernah ke daerah situ. Tapi kalau yang dari video ini, yang gambaran terupdate-nya juga baru lihat ini berarti ya Bu ya? Iya, baru. Dan kita bisa lihat ini lautan sampah ya, bukan gunungan lagi, lautan gitu. Kita bisa lihat sejauh mata memandang isinya sampah. Ada sih sedikit kayak pohon-pohon ya sebelah kanan supaya meredam bau dari sampahnya itu, tapi ternyata nggak sebanding nih sama jumlah sampahnya. Iya benar. Ruang hijaunya sedikit. Iya, ruang hijaunya sedikit, dan itu baru ditambah Bu sekitar tahun 2018, saya ingat Bu, apa 2017 gitu. Karena memang baunya tuh wah semerbak banget. Tadi aku bilang parfum paling mahal sekalipun mengalahkan nih harumnya Bantar Gebang. Nah, tadi kalau Ibu Sabta sempat nggak tadi yang warna hitam ini apa sih Bu yang diinjek tadi sama Mas sama Mbaknya? Sampah itu Mbak. Sampah yang udah lama ditumpuk ya kan. Jadi kan padat tuh lama-lama gitu kan. Mungkin dipakai mesin atau alat-alat berat gitu kan, diinjek lama-lama kan jadi padat ya. Dan sampahnya udah lama ya Bu, udah tahunan gitu ya. 5 sampai 10 tahun tadi ya. Tapi sepertinya itu yang hitam itu hasil olahan limbah deh Mbak. Kan di sana ada juga pengolahan limbah juga kan di sebelah depan. Pengolahan limbah jadi apa kira-kira Bu? Itu kayak apa sih, kayak aspal gitu jadi ya bentuknya ya. Oh, oke. Nah, kayak setahu saya soalnya udah dibikin taman di depan. Terus ada pengolahan limbahnya, jadi itu ada yang dipilah-pilah kan seperti plastik dipilah sendiri,
sampah-sampah dipilah sendiri, dan ada yang bisa diurai di pengolahan limbah itu, jadi terus pembuangannya jadi yang hitam ini nih, tapi saya lupa deh. Anak saya yang udah kesana yang jelasin saya waktu dia kesana. Oke, sip. Terima kasih tadi udah ada Ibu Ani, Ibu Sabta ya sharing gitu. Dan mungkin di sini aku akan sampaikan juga karena minggu lalu banget nih aku baru ke sana, melihat lokasi di sana, melihat kondisi terupdate di sana. Jadi kalau tadi di video dibilang ya, yang hitam ini adalah tumpukan sampah 5 sampai 10 tahun. Dan ini tuh benar-benar sampah yang tidak terkelola, Bu. Jadi bukan sampah yang diolah. Karena memang sampai saat ini hanya kurang dari 10% aja yang bisa terkelola. Mungkin kalau ibu-ibu lihat atau dengar atau pernah cari gitu ya, di Bantar Gebang memang saat ini ada yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi dari sampah dihasilkan menjadi energi listrik gitu ya. Tapi kemarin aku mengunjungi PLTSA-nya juga melihat bagaimana sih prosesnya sampah menjadi listrik dan lain sebagainya. Dan di situ juga mendapatkan informasi bahwa ternyata sampahnya itu masih sebagian kecil aja, dan itu nggak nyampe 100 ton untuk dikelola di sana. Sedangkan satu harinya kita sampai 6.000 sampai 7.000 ton. Jadi itu nggak nyampe ya seperenamnya, nggak nyampe seperenamnya gitu. Dan memang sampai saat ini masalah sampah ini masih bisa dibilang ruwet banget. Kenapa? Karena memang nggak kelar-kelar. Mungkin dari rumah kita udah ya ketika kita kirim setorkan gitu ke petugas pengangkut udah bersih, kita seneng gitu ya rumah kita bersih, nggak bau. Tapi ternyata sampah dari rumah kita tuh masih menumpuk di sini. Dan juga tadi yang pembangkit listrik tenaga sampah pun juga sebenarnya masih menghasilkan zat-zat yang mungkin agak berbahaya tapi masih bisa ditekan jumlahnya. Dan saat ini pembangkit listrik tenaga sampah itu bukan menjadi satu fasilitas yang memang diandalkan untuk mengelola sampah. Kenapa? Karena saat ini masih dalam proses untuk uji coba riset aja. Nah, jadi kita masih belum bisa nih bergantung sama alat tersebut. Terus juga saat ini pemisahan sampahnya masih secara manual aja. Kayak tadi kita lihat di video ada pemulung gitu ya yang ngambilin sampahnya pakai alat tangan doang, dan itu ditaruh di bak yang dia pikul gitu di pundaknya. Dan itu sampai saat ini masih semanual itu gitu, masih satu-satu. Sedangkan sampahnya aja sebanyak ini gitu kan, dan orang yang mengambilnya pun juga nggak sebanyak sampah yang masuk setiap harinya. Maka dari itu tadi dibilang juga 2 hari sekali itu kita bisa bikin candi Borobudur loh Bu, dari sampah aja, karena saking banyaknya sampahnya. Dan juga kalau misalnya kita nggak kebayang gitu ya, satu hari itu berapa ya sampahnya, 7.000 ton tuh semana gitu ya. Nah itu seharinya bisa nutupin 4 lapangan sepak bola. Jadi kalau misalnya sekarang udah sekian tahun gitu ya, udah berapa lapangan sepak bola yang berhasil kita tutupi, dan udah berapa ribu candi mungkin yang berhasil kita bangun dari sampah-sampah yang dihasilkan ini. Mungkin satu rumah sedikit gitu, tapi kalau kita bayangkan seragunan aja, sekelurahan Ragunan aja berapa ribu rumah gitu ya. Nah itulah sampah-sampah yang menumpuk setiap harinya dan tertimbun dan tidak terkelola di Bantar Gebang sampai saat ini. Dan maka dari itu di tahun 2021 ini nanti di akhir tahun Bantar Gebang kemungkinan besarnya akan ditutup karena sudah tidak bisa lagi nampung sampah. Kita lihat tadi isinya lautan sampah gitu ya. Dan kalau misalnya kita bergantung sama lahan baru gitu ya, oh Bantar Gebang penuh, ya udah nanti kita cari lahan baru. Nah kan belum tentu tuh orang yang tinggal di kisaran lahan baru tersebut mau menerima sampah dari Jakarta. Nah kayak bisa aja nih analoginya Depok kan juga habis nih ya. Tempat pembuangan akhirnya ya yang kayak Bantar Gebangnya. Nah kalau orang Depok mau buang sampah deket kawasan kelurahan Ragunan, pasti kan kita nggak mau nerima ya, karena ya ngapain orang luar kota gitu jatuhnya, walaupun masih Jabodetabek tapi orang luar kota kok buang sampah deket daerah kita. Belum lagi tadi Ibu Sabta bilang penyakit bau gitu ya, ada lalarnya itu juga bisa bikin penyakit lain kayak gitu-gitu. Nah, itu juga yang dialami sekarang. Jadi kalau misalnya benar-benar penuh banget nih sampai beneran ditutup dan pindah lahan, belum tentu juga nih orangnya mau untuk menerima sampah-sampah kita. Nah, maka dari itu saat ini
Kalau slogan-slogan yang biasa kita dengar, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu udah nggak laku lagi sebenarnya, Bu. Karena itu bukan sebuah solusi. Itu adalah kewajiban. Jadi, kalaupun kita menghasilkan sampah, kita harus buang pada tempatnya. Tapi, membuang sampah pada tempatnya itu cuman mindahin doang sebenarnya masalah sampahnya. Tadinya misalnya sampahnya ada di kita, di rumah kita pindahin ke Bantar Gebang. Dan pada akhirnya sampahnya tetap ada. Terus gimana dong caranya? Apa ya udahlah sampahnya dibuang aja, dimasukin ke perairan. Nah, ini juga bukan merupakan sebuah solusi. Karena jika masuk ke perairan, sampah-sampah tadi mungkin kebayangnya, loh kan laut luas, samudra luas, dalam gitu ya. Terus abis itu ya hilang dong sampahnya. Nah, ternyata nggak hilang. Karena tadi kita bisa lihat plastik aja bisa sampai 1000 tahun. Dan kita sebagai negara nomor 2 di dunia menyumbang sampah terbesar ke lautan dunia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sampah masuk ke laut itu bukan berarti hilang, dia terus ada dan mencemari satwa-satwa. Dan yang paling penting nih Bu, saat ini kita nafas pakai oksigen pastinya. Oksigen kita yang kita hirup saat ini gratis. Dan kita nggak perlu mikir, nih kita mau bernafas pakai apa, gimana gitu ya. Karena kita sehat-sehat, kita bisa tinggal bernafas. Nah, ternyata oksigen yang kita hirup ini berasalnya dari lautan. Jadi, oksigen bukan dari hutan, bukan dari langit, bukan dari tanah, tapi justru laut yang memberikan oksigen kepada kita. Dari mana? Karena di laut itu ada namanya fitoplankton, yang mana hewan kecil tersebut yang tak kasat mata itulah yang menghasilkan oksigen. Kita juga bisa lihat bumi kita atau Indonesia aja. Indonesia itu kan negara kepulauan, negara maritim, lebih banyak air, lebih banyak laut dibandingkan daratannya. Dari situlah oksigen dihasilkan. Jadi kalau misalnya lautnya kotor kayak kondisi sungai saat ini, sungai-sungai di Jawa misalnya, udah banyak ya yang kotor gitu ya, atau yang paling deket lah di Ciliwung, kotor gitu ya. Tapi jangan sampai nih laut juga mengalami hal kayak gitu. Yang seharusnya sungai airnya bening jadi coklat sekarang. Nah, emang mau kita punya laut warnanya bukan biru lagi, tapi coklat. Terus udah gitu nanti pasti terganggu nih suplai oksigen yang kita hirup, jadinya udaranya kurang bersih dan nggak enak untuk dihirup. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi tidak baik untuk memasukkan atau membuang sampah ke perairan. Terus juga kalau ditimbun di tanah itu juga nggak baik. Kenapa? Karena ketika sampahnya berhasil terurai, belum tentu dia terkompos. Terkompos itu apa? Terkompos itu dia menyatu dengan tanah dan menyuburkan tanah. Justru walaupun dia bisa terurai, belum tentu dia bisa terkompos, dan ketika terurai itu dia bisa membahayakan tanah. Justru bisa mengurangi tingkat kesuburan tanah. Dan juga misalnya kalau ada plastik yang terurai gitu ya, plastik terurai itu bukan berarti baik juga Bu, karena ketika dia terurai dia akan menjadi mikroplastik. Mikroplastik itu nggak kelihatan sama mata kita, tapi dia masuk ke dalam air. Jadi selama ini kalau misalnya nih warga Jakarta gitu ya masih pakai air tanah sampai saat ini, berarti sebenarnya secara nggak langsung kita memasukkan yang namanya mikroplastik, sampah-sampah plastik itu ke dalam tubuh kita. Secara nggak langsung kita makan juga nih sampah yang kita buang. Terus pun juga dibakar, itu juga bukan merupakan sebuah solusi. Kenapa? Karena untuk membakar sampah tadi itu bisa mengganggu pernapasan kita karena ada zat yang dibakar dan tidak baik bagi tubuh kita. Dan juga sudah diatur dalam undang-undang bakal dikenain sanksi nih kalau kita membakar sampah. Nah tadi kan perairan nggak bisa gitu ya, walaupun Ragunan, Kelurahan Ragunan jauh dari laut, nah tapi tetap aja dampaknya dekat sama kita. Terus juga tanah nggak bisa, terus dibakar juga nggak boleh. Gimana dong caranya? Nah caranya untuk kita bisa tetap terus mengambil bagian dalam pengurangan sampah ini, kita bisa mulai pilah sampah dari rumah kita. Nah, ketika kita pilah sampah bukan berarti ya udah tuh habis itu langsung ditaruh atau dikasih ke petugas pengangkut. Nah, itu juga masih kurang tepat. Kenapa? Karena memang hingga saat ini Jakarta itu khususnya dan Indonesia juga sistem pengangkutan sampahnya masih disatukan. Jadi belum terpisah gitu kan. Nah, tapi ketika kita bisa misahin sampah, nanti kita bisa lihat nih, yang plastik sama kertas kita bisa kasih ke pengepul atau ke bank sampah. Terus juga yang organik kita satuin, terus abis itu nanti bisa kita jadiin kompos. Nah, ketika kita bisa menjadikan kompos dari sampah-sampah organik di rumah kita, itu kita bisa mengurangi sampai 50% sampah dari rumah. Nah, di sini juga ibu-ibu mungkin udah nggak asing sama reduce, reuse, recycle gitu ya. Tapi di sini penekanannya kita lebih ke pengurangi sampah. Kenapa? Karena
di sini kita nggak akan bahas daur ulang. Jadi di sini aku bisa bilang kepada ibu-ibu, bank sampah itu bagus, daur ulang itu bagus, tapi kita jangan sampai punya pikiran, oh ya udah terus menghasilkan sampah, toh ada bank sampah, toh ada cara untuk daur ulang. Nah, sedangkan tingkat daur ulang aja masih kurang dari 10% gitu. Dan juga untuk daur ulang kita butuh yang namanya waktu, tenaga, pikiran, keahlian, tempat, dan lain sebagainya gitu ya, untuk bisa menjadikan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, terus gimana dong kalau misalnya recycle itu recycle itu masih seperti itu, ya berarti recycle bisa kita optimalkan untuk menangani masalah sampah yang sudah ada. Kayak tadi di Bantar Gebang masih banyak banget sampahnya, tapi nggak terdaur ulang gitu kan. Nah, itulah permasalahan yang masih dicari nih solusinya supaya bisa mengatasi di sana. Nah, untuk kita nih saat ini, daripada kita terus nambahin sampah dan bergantung sama daur ulang, mending kita terapkan dan juga komitmen dengan diri sendiri untuk mulai kurangin sampah, karena nggak susah ngurangin sampah. Kita tinggal bisa mulai dari diri sendiri, nggak perlu nungguin orang lain, nggak perlu nunggu besok, sekarang juga bisa gitu ya. Kayak misalnya mulai ngurangin kertas kresek, pakai tas kain gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih tas kresek nggak perlu, kita ada tas kain gitu. Terus juga misalnya beli minuman kayak jus atau cendol atau cincau, biasanya kan diplastikin tuh. Nah, kita bisa kasih aja botol minum kita, jadi langsung diisi di botol kita. Lagi pula kan biasanya kalau diplastikin ya, belum lagi disalin dulu, kalau tumpah, kalau netes, segala macam ribet gitu. Kalau kita taruh di tempat minum kan tinggal minum aja. Terus juga kalau misalnya minum nggak usah pakai sedotan, karena sedotan tuh cuma 5 menit kita pakai, habis itu udah selesai. Nah, terus juga mungkin yang terakhir, yang susah untuk masih susah untuk dikurangi adalah kebutuhan rumah tangga yang memang dari sananya sudah dikemas. Nah, di sini ada kemasan nih, kemasan zaman dulu. Kira-kira ada yang pernah pakai nggak nih ibu-ibu? Kemasan kapan nih? Tahun berapa kira-kira? Ada yang mau tebak mungkin tahunnya? Tahun 70-an kayaknya. Tahun 70-an? Ketahuan tua. Tahun tua. Zaman ini kayaknya aku SD itu. nih. Tahun 70-an nih aku SD nih kayak begini. Ayo, jadi keinget ya Bu, zaman-zaman SD nih, beli ke warung, sasetan urang-aring, ada warna pinknya gitu ya. Ini modelnya siapa Bu? Mungkin tahu Bu? Siapa ya ini ya? Bukan saya. Nggak begitu jelas. Oke, nah. Kalau tadi Ibu bilang tahun 70-an, ternyata ini ketemu lagi, Bu, di tahun 2018. Udah berapa tahun tuh umur sampahnya kira-kira, Bu? Dari tahun 70-an sampai 2018, 40-an tahun. Iya benar ya? Iya benar. Hampir 50 tahun. Masih ada loh. Ini contoh kecil aja nih. Karena kan sekarang udah nggak kayak gini ya. Kemasannya udah berganti, modelnya udah Raisa sekarang. Iya, terus juga Sunsilk udah banyak variannya ya sekarang. Nggak hanya urang-aring aja, mungkin dulu hanya satu ini, tapi sebelumnya udah banyak gitu ya. Sekarang sudah banyak gitu, dan ini salah satunya udah 50 tahun masih ada Bu sampai sekarang. Jadi dia nggak hancur nih, ini bukti nyata, dan ini bukti kecil aja nih contohnya. Ada lagi nih aku punya, ada ibu yang pernah pakai Rinso nih warnanya merah, kuning, hijau, biru, atau pakai Lux yang kayak gini. Satu lagi nih, ada cemilan Fujimi harganya 50 perak. Terakhir kapan Ibu pernah ngelihat produk-produk dengan kemasan seperti ini? Dan berapa ya Bu? Pernah ingat? Soalnya zaman Adi Bing Slamet itu. Aduh, Adi Bing Slamet tuh zaman kapan Bu untuk terkenalnya dia? Aku tahu sih Adi Bing Slamet. Tapi nggak tahu pas sama nih dia. Harganya masih 50 perak, berarti 80-an. 80-an. Soalnya berarti tahun 70-an harganya masih 10 perak, 5 perak. Oh, masih laku lah ya 5 perak gitu. Ini tahun 80-an lah berarti ya Bu. Iya, ini soalnya 50 perak, berarti 80-an ini. Nah, dari 80-an ternyata ini ketemunya juga di tahun 2019 Bu. Jadi nggak jauh beda sih sebenarnya sama yang tadi ya, yang Sunsilk gitu ya. Di tahun 2019 ketemu berarti udah 40-an tahun juga nih umur sampahnya. Dia lebih senior nih Bu sampahnya dibandingkan aku. Aku kelahiran 90-an udah nggak ngerasain
betapa senengnya dapat 50 perak buat jajan. Aku ngerasainnya 100 perak tuh. Jadi 100 perak dulu masih bisa beli telur gulung. Sekarang telur gulung tuh 1.000, bahkan ada yang 2.000. Mahal banget kan ya. Iya. Nah, jadi aku yang nggak pernah tahu, oh rinso dulu seperti itu, look seperti itu. Oh, ternyata cemilan 50 perak zaman dulu. Jadi tahu nih sekarang 40 lebih dia masih ada nih sampahnya, dan kita bisa lihat warnanya masih bagus, gambarnya juga masih bagus, tulisannya masih kebaca nih, moisturizer, beauty soap, lux gitu ya, itu masih kelihatan gitu, dan nggak hancur gitu sampahnya, udah 50 tahun, udah hampir 50 tahun. Dan ini juga salah satu contoh juga Ajinomoto. Ajinomotonya tadi 50-an perak, sekitar 80-an ya kata Ibu. Berarti sama umurnya sama yang sebelumnya sampahnya. Jadi di sini aku mau ngasih lihat kepada ibu-ibu bahwa ternyata mungkin kita mikirnya bahwa oh saset itu simple gitu ya, gampang, praktis. Tapi ternyata itu hanyalah, kalau aku biasa sebut adalah sebagai kenyamanan semu aja. Karena kalau misalnya nih 50 tahun yang lalu aja masih ada, berarti sampah-sampah yang baru kan masih terus menumpuk dan terus ada gitu, dan dia nggak hilang sampai saat ini. Karena juga yang berhasil di recycle jadi tas belanja berapa sih, palingan nggak sampai semuanya kan. Nah, maka dari itu terus gimana dong caranya kita mau ngurangin sampah, tapi dari kemasan-kemasan yang memang sudah sudah dikemas seperti itu, dan itu adalah kebutuhan rumah tangga yang mana kita perlu gitu ya Bu ya. Misalnya beli pembersih lantai, pencuci piring, sabun, shampoo kayak tadi. Terus gimana dong caranya? Nah, makanya di sini Greeneration kita kerjasama sama Siklus, dan ini adalah salah satu inovasi yang coba kita tawarkan dan coba kita kenalkan terkait cara untuk mengurangi sampah. Di sini kita bukan mau jualan produk, tapi kita pengen ngurangin sampahnya. Kita pengen nularin semangat ngurangin sampah kepada ibu-ibu. Nah, di sini juga ada nih teman dari Siklus, ada Ayah. Halo Ayah. Nah, boleh nih Ayah dibantu jelasin kira-kira tuh Siklus apa sih? Dan juga gimana sih caranya Siklus bisa menjadi alternatif untuk kita bisa ngurangin sampah? Boleh sembari share screen sendiri. Sebelumnya ibu-ibu udah ada pernah dengar belum terkait Siklus gitu, Bu? Belum. Mungkin belum. Belum pernah. Ini belum pernah. Bu Sabta gimana Ibu Sabta? Belum pernah, Mbak. Belum pernah kedengeran apa itu Siklus, apa sih sebenarnya? Iya. Boleh nih, coba dijelasin saya. Apa itu? Pun nggak apa-apa kalau mau share screen aja, nggak apa-apa. Dari Oke. Sip. Paling Boleh langsung ngomong aja. Ya, sambil kenalan dulu ya. Oke, selamat siang ibu-ibu semua. Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Dwi. Perkenalkan, aku Aya dari Siklus Travel Indonesia. Nah, tadi kan udah sempat ngobrol-ngobrol nih ibu-ibu, katanya ibu-ibu belum tahu nih apa sih itu Siklus. Nah, mungkin boleh ada di lanjut slide, next slide, Put. Ya, jadi Siklus ini ibu-ibu merupakan salah satu inovasi terbaru di mana kita bisa isi ulang kebutuhan produk rumah tangga tapi tanpa penggunaan plastik sama sekali nih ibu-ibu. Nah, manfaatnya apa aja sih yang ibu-ibu dapat kalau misalnya ibu-ibu diulang di Siklus? Jadi selain gratis ongkos kirim, kemudian bisa diantar sampai ke depan rumah, dan juga ibu-ibu bisa berkontribusi loh dalam pengurangan sampah plastik. Oke. Mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kalau sebulan itu kan pasti agenda wajibnya ini adalah belanja bulanan. Nah, kalau boleh tahu biasanya sebulan itu berapa kali nih ibu-ibu? Kalau aku boleh tahu, mungkin ada yang sebulan sekali, atau ada yang 2-3 kali, atau mungkin sesuai kebutuhan aja deh Mbak, gitu. Kalau saya seminggu sekali. Seminggu sekali, Ibu. Bu Saida seminggu sekali. Mungkin ibu-ibu yang lain? Saya kebetulan. Berapa? Mohon maaf. Sebulan sekali. Bulan sekali. Nah, coba nih ibu-ibu bayangin. Kalau misalnya ibu-ibu belanja ke supermarket, terus harus ngantri, ngambil barang dulu, ngantri lagi pas mau bayarnya, dan nyampe rumah pasti ibu-ibu kayak, aduh nuangin lagi, ntar mindahin lagi, gunting lagi, terus nanti kalau misalnya ada sisa tuh pasti
kayak suka dikasih air loh ibu-ibu, apalagi biasanya kalau sabun mandi tuh. Nah, selain makan waktu, pasti dari sampah-sampahnya itu tuh yang bahaya banget buat lingkungan. Nah, maka dari itu, solusi yang bisa Siklus tawarkan adalah pengantaran isi ulang. Jadi, ibu-ibu pengantaran ini bisa diantar sampai ke depan rumah. Ibu-ibu cuma tinggal nunggu aja duduk manis dan nggak pakai plastik sama sekali. Lanjut. Nah, Mbak, gimana caranya sih Mbak kalau misalnya saya mau dapetin produk-produk ini? Nah, jadi caranya gampang banget nih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tinggal pesen produk yang ibu-ibu butuhkan melalui WhatsApp Siklus, nanti akan diinfokan nomor di selanjutnya. Kemudian bisa juga download aplikasi Siklus di Android maupun App Store. Nah, kemudian Siklus ini melayani 5 kota di Jabodetabek. Dan yang terbaru saat ini Siklus juga dipercaya oleh Nestle untuk mengadakan proyek isi ulang makanan. Nah, gimana sih Mbak produk-produk yang Siklus dapat ini? Apakah produksi sendiri atau ada distributornya nih? Nah, jadi untuk produk-produk ini Siklus menerima produk dari mitra supplier dan Siklus ini bekerja sama dengan beberapa distributor ternama, nanti akan saya paparkan. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan begini, Mbak, itu distributornya kalau ngirim apakah tetap pakai plastik atau gimana ya? Nah, jadi untuk distributornya ini ngirimnya nggak pakai plastik nih ibu-ibu. Nah, jadi dikirimnya dalam bentuk jerigen yang besar. Jadi misalkan satu jerigen itu bisa isinya 5-25 liter. Nah, nanti sama tim Siklus ini dituangin nih ke dispensernya Siklus. Nah, setelah itu ibu-ibu bisa juga pesan kebutuhan yang ibu-ibu mau melalui aplikasi Siklus. Tapi kalau misalnya kayaknya aduh ribet ya download aplikasi, bisa menghubungi WhatsApp Siklus juga. Nanti akan diproses oleh admin dan bisa diantar esok harinya. Tapi untuk pengantarannya sendiri, bisa dilakukan kalau sebelum jam 1 siang. Nah, ini mungkin ada sedikit gambar video mengenai apa sih, bagaimana cara kerjanya Siklus. Itu kalau ngirim makanan udah dijamin nggak tuh? Pakai Siklus Refill, semua barang kebutuhan rumah tangga bisa diisi ulang. Ada minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, dan banyak lainnya. Jadi, nggak perlu beli isi ulang banyak-banyak dari pasar kan? Tinggal download aplikasinya. Terus, ikutin aja langkah-langkahnya. Gampang kan? Siklus Refill, isi ulang, hemat uang. Kira-kira dari video tadi yang ada di gambaran ibu-ibu, seperti apa sih kalau aku boleh tahu? Yang pasti dari harga kalau ibu-ibu. Harganya lebih murah apa enggak? Nah, nanti akan Satu itu. dikeluarkan. Terus higienis enggak? Kalau udah kemasan itu kan belum dibuka biasanya udah proses segala macam lebih higienis. Apapun itu ya, mau makanan mau apa gitu. Itu gimana? Nah, ibu-ibu, jadi untuk kehigienisan produk sendiri, jadi dari tim quality control Siklus ini akan selalu memastikan bahwa produk yang dikirim aman. Jadi misalnya setelah kita distributor kirim barang, ini ya barangnya ya. Nah, nanti dari tim ini akan dicek terlebih dahulu dan itu juga terjamin sih Bu untuk keamanannya. Terus gini Mbak, kan isi ulangnya berarti jerigennya dari kita juga. Kalau misalnya minyak atau untuk sabun, pel, berarti kita juga mesti bersihin sebersih-bersihnya. Kayak kita beli air isi ulang kan pasti botolnya dicuci sebersih-bersihnya gitu loh. Nah kalau kayak begitu menjamin, kan nggak jamin juga higienis. Ya, jadi untuk produknya, aku sarankan sih ibu bisa
siapin sendiri. Berarti asalkan kondisinya benar-benar bersih aja gitu. Mungkin aku tambahin juga, Bu. Biasanya juga kita kan kalau misalnya beli udah punya botolnya nih, terus beli yang udah isi ulang tapi dalam pouch gitu ya. Misalnya kayak Sunlight. Sunlight itu kan ada ya isi ulangnya tapi dalam pouch. Nah, kita udah bagus tuh mau coba beli pakai pouch. Nah, tapi kan kita tuangin dulu ke botol yang kita punya gitu. Nah, terus habis itu si pouch-nya, kemasan pouch-nya kita buang. Nah, di sini kita ingin mengurangi si pouch-nya tersebut. Jadi sebenarnya sama aja kan, ibu-ibu masih tetap pakai botol yang ibu gunakan, tapi bedanya ibu-ibu sekarang nggak usah membuang suatu kemasan pouch untuk yang udah disalin isinya, tetapi udah langsung diisiin aja ke dalam botol ibu-ibu. Dan memang untuk wadah yang ibu siapkan itu disarankan memang sudah kering ataupun sudah dibersihkan. Nah, biasanya kalau aku sendiri sih biasanya tuh kalau misalnya untuk pewangi gitu ya, ataupun Sunlight ataupun pencuci piring lah gitu. Nah, itu dikeringin pas siangnya, terus pokoknya pas paginya, pas siangnya datang nih, siklusnya udah tinggal langsung dikasih aja. Dan itu di sini tujuannya kita pengen ngurangin si sampah tersebut. Tenang aja untuk kualitas dan quality controlnya, untuk kualitas dan higienitasnya itu sudah dijamin. Kenapa? Karena kita ngambil langsung juga dari merek-merek yang sudah biasa ibu pakai di rumah nih. Jadi kalau misalnya ibu pakai mereknya di rumah Molto gitu ya, nah kita ngambil langsung dari Moltonya, dan di situ ada perjanjian kerjasamanya. Jadi di sini pihak Molto pun juga ngecek nih, benar nggak sih produk saya yang saya berikan lewat siklus, lewat isi ulang ini, itu terjaga kualitasnya, terjaga higienitasnya, karena kan mereka juga nggak mau untuk konsumen mereka dapatnya yang kotor gitu ya. Dan kualitas ini sangat dijaga. Kenapa? Kalau kualitasnya berbeda, pastinya akan ada kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dalam artian dilanggar dalam si MOU tersebut atau nota kesepakatan tersebut dengan si merek. Jadi mereknya pun juga ikut nih memantau kualitas produk mereka tuh sama sampai ke ibu lewat siklus. Gitu sih tadi Ibu Ani kalau nggak salah lihat tadi ya, Ibu RR Ani. Iya. Gitu, Bu. Apa kan Soalnya jawab, selama Bu? ini, halo, soalnya Iya. selama ini yang saya beli pouch tetap aja di pouch gitu, nggak. Jadi saya jepit aja, saya nggak pindahin ke botol lagi gitu loh. Jadi Oh. udah selesai buang. Gitu Iya. Bu. Iya, iya. Oh, aku baru nemu Jadi nih pakai pouch. nggak saya balikin ke botol atau saya beli botol, karena emang beli pouch itu lebih irit kan harganya gitu. Jadi cuman saya pakai, saya jepit gitu. Tapi Jadi saya ternyata pakai nih, Bu, sampai bersih gitu. Oh iya, tapi ternyata nih Bu, sebenarnya ketika kita beli barang yang udah di pouch nih kayak yang di sini, sebenarnya kita tuh bayar si pouchnya tersebut. Padahal ujungnya pouchnya kita buang gitu. Nah, di sini kita karena lihat ya tadi udah dari tahun 70-an masih ada loh Bu sasetnya. Nah, kita pengen ngurangin itu. Itu sih tujuan siklus. Di sini kita bukan mau jualin produknya, ngapain, ibu-ibu pasti udah pakai gitu kan ya. Tapi yang di sini kita coba pengen adalah kurangin si sampahnya plastiknya tersebut. Nah, mungkin nih kayak boleh dijelasin nih apa aja sih sebenarnya produknya siklus gitu, dipakai nggak sih sama ibu-ibu di rumah? Jangan-jangan nggak dipakai lagi nih. Oke, lanjut ya. Jadi untuk produk-produk yang ada di situ, yang tersedia di siklus nih, ibu ada yang pertama kebutuhan pribadi seperti sabun mandi, sampo, sabun bayi dan sabun cuci tangan, kemudian cairan antiseptik dan juga hand sanitizer. Untuk minyak gorengnya ada minyak goreng biasa nih ibu, ada Bimoli dan juga minyak goreng kelapa Berko. Lanjut. Mau nanya, kalau yang produk-produk itu yang cuma tertera di dalam produk isi ulang aja ya? Kita nggak bisa ngambil produk minta yang lain yang biasa. Misalkan saya pakai nggak sabunnya nggak Lux gitu, saya pakainya yang produk lain yang saya biasa pakai. Apa yang ada tertera di dalam isi ulang di situ tadi itu yang data-datanya ini nih, yang gambar-gambar ini apa bisa kita pesan merek lain gitu? Yang nggak tertera di dalam produk isi ulang. Baik, aku coba jawab ya Bu ya. Jadi untuk produk-produk yang saat ini tersedia di siklus masih produk-produk yang hanya ada tertera di layar aja Bu, karena kita juga untuk pengajuan kerjasama dengan brand itu kan pasti ada prosesnya atau ada administrasi yang mungkin harus kita
sepakatin bareng-bareng gitu. Jadi mungkin kalaupun produk-produk yang Ibu pengen belum ada di layar ini, nanti mungkin bisa aku akan bisa kasih link juga untuk waiting list produk, nanti mudah-mudahan bisa dipertimbangin sama tim siklus dan juga distributor. Oke, mungkin nambahin dikit nih kayak memang saat ini masih dikit bisa dibilang ya produknya. Kenapa? Karena kan kerjasamanya langsung dari merek nih, mereknya juga memantau gitu ya, kualitasnya sama gitu, produknya sama nyampe ke masyarakat sampai ke konsumen. Dan juga di sini misalnya nih sebelumnya nggak ada nih Bu sampo Syafi nih yang sekarang ada. Nah kenapa sekarang ada? Karena ternyata banyak yang minta. Jadi misalnya nih Ibu di rumah pakainya bukan sabun Lifebuoy atau Nuvo, tapi pakainya apa nih? Misalnya Lux gitu ya. Lux belum ada kan di sini nih. Tapi kalau misalnya ternyata Ibu Ari, terus ibu-ibu lain tuh bilang bahwa ke admin WA admin ataupun ke siklus bisa lewat ada DM, ada Twitter juga dia. Nah itu bisa disarankan nih. Ada dong nih sabun cairnya yang Lux, saya pakainya Lux bukan Lifebuoy, bukan Nuvo gitu. Nah itu bisa nanti coba kita lihat nih dari siklusnya ngeliat kira-kira sebanyak apa sih orang yang memakai itu, dan ketika memang banyak, karena kita kan targetnya ngurangin sampah ya, kalau banyak yang pakai berarti kan banyak nih sampahnya. Makanya nanti kalau misalnya ternyata banyak yang pakai, kita ajukanlah ke merek tersebut, kita ajak kerjasama untuk mereka bisa nyediain isinya kayak merek-merek lain yang sudah ada di sini. Jadi Syafi ini produk baru kalau nggak salah Oktober kemarin ya, kayak ya. Iya, baru 2 minggu, udah 2 minggu. Iya, baru 2 minggu nih. Ini baru produknya. Jadi memang masih belum banyak ya, karena kita pun juga kerjasamanya berdasarkan hukum juga, ada kerjasama kesepakatan bersama dengan produsennya tersebut. Tapi mayoritas sepertinya banyak yang pakai nih di rumah ibu-ibu. Atau gimana nih? Coba. Saya sih kalau Syafi biasanya cuma pelembab aja sama krimnya, tapi samponya belum pernah saya pakai. Kalau Syafi, samponya belum pernah ya. Karena kan sampo biasanya kita cocok-cocokan ya, yang udah biasa kita pakai. Itu ya kita kadang-kadang nggak bisa berubah ya, maksudnya takutnya kan nggak sesuai dengan kita punya rambut atau apa gitu. Oh iya, oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya mungkin ada yang nggak dipakai, ada yang dipakai, tapi kan seenggaknya misalnya nih produk yang kita pakai di rumah, kita bisa ngurangin sampahnya. Tadinya misalnya kita menghasilkan 10 sampah dari kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tapi ternyata ada nih 5 di siklus, jadinya kita bisa ngurangin sampah. Tadi kan tujuannya balik lagi kita pengen ngurangin si sampah itu. Daripada terus-terusan 10, kita bisa perlahan kurangin 5 dulu. Atau mungkin nanti berkembang lagi nih siklus lebih banyak produknya, ternyata 5 yang belum ada di siklus tadi udah ada lagi dan Ibu bisa ngurangin lagi, sehingga nggak ada lagi nih sampah dari rumah Ibu dari kemasan pouch ataupun saset ini. Boleh dilanjut. Ini sistemnya kayak model kita itu ya, order Gojek. Kayak Gojek kan kita kalau mau itu apa, order makanan gitu kan, itu pasti ada biaya ininya kan, biaya apanya, biaya ongkos kirimnya gitu. Ini apa dengan harganya kan kadang-kadang kita namanya ibu-ibu ya nyari kalau di tempat misalnya di Alfa kita carikan yang diskon apa nih gitu, apa ini harganya sesuai dengan harga tetap sama dengan biaya ongkir, atau ya itu tadi katanya Mbak Ani, apa lebih mahal atau emang ada biaya tambahannya gitu. Mbak coba bantu jawab ya Bu ya. Jadi untuk harganya nanti akan dikirimkan Ibu katalog produknya yang ada di siklus, tapi sejauh ini sih kita pengirimannya nggak ada biaya tambahan sama sekali. Nanti paling sedikit bocoran aja sih Ibu, apa namanya? Jadi harga produk yang dijual di siklus ini satuannya per mili nih Ibu. Jadi misalnya kalau kita ke supermarket pasti ada keterangan pouch Dimoli 1 liter. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu mau diulang di siklus cuma kayaknya saya cuma butuh 800 mili, nah itu bisa ibu-ibu, jadi nggak harus beli yang 1 liter kayak di supermarket gitu. Jadi siklus ini kita membawa barangnya juga sesuai kebutuhan ibu-ibu.
Iya, soalnya saya kan punya 3 anak, jadi selera kan beda-beda ya. Kalau sabun mungkin sama, tapi kalau sampo tuh kan kadang berbeda ya. Satu anak samponya cocok ini, jadi lain-lain. Pasti kalau pasta gigi sama, tapi kalau sabun biasanya kita sama. Jadi maksudnya gitu. Nah, terus yang saya mau tanya itu kalau kita pesan sistemnya orangnya tuh datangnya langsung ya. Apa kita pakai link kayak Gojek kan kita mesti punya link Gojek atau Grab gitu. Ini juga mesti pakai link ini apa isi ulang gitu kayak linknya gitu. Nanti kalau untuk isi ulangnya nih Ibu, misalnya Ibu mau pesan ke adminnya Siklus, nah nanti bisa langsung Ibu. Nah, jadi nanti sama adminnya diproses, nah nanti Ibu-ibu misalkan pas pesannya hari ini, besoknya barangnya diantar misalnya, nah nanti motorisnya akan WhatsApp Ibu nih kalau misalnya dia mau berangkat nganterin barangnya Ibu gitu. Jadi nggak usah punya aplikasi juga bisa, Bu. Kan kalau Gojek tadi harus punya aplikasi. Ya? Iya, bisa lewat WA aja. Ya. Oh, WA. Oh iya, admin WA ya. Jadi tadi nggak ada minimal pembelian dan juga nggak ada ongkos kirim. Jadi Ibu cuma mau nyobain 5.000, bisa dianterin ke depan rumah langsung, nggak ada ongkos kirim, nggak ada minimal pembelian. Karena balik lagi, yang pengen kita tekankan adalah pengurangan sampah. Biasanya orang-orang banyak nih, cuma punya uang 5.000, butuh sabun cuci piring tapi cuma 5.000 gitu ya. Akhirnya beli yang sasetan gitu kan. Nah, di sini daripada menghasilkan sampah saset, makanya kita bersedia untuk mengantarkan dengan uang yang Ibu punya aja gitu ke depan rumah karena tidak ada minimal pembelian dan tidak ada ongkos kirimnya gitu. Kalau mengenai harganya gimana Mbak? Oke, kalau harganya tadi sudah sempat dibilang juga nih sama Ayah, mungkin aku bantu juga nanti kalau misalnya terkait harga, itu harganya pastinya di bawah harga yang ada di pasaran. Kenapa? Karena memang kan kita ngambilnya langsung nih, nggak lewat agen gitu ya, panjang rantainya. Nah, karena langsung nih ngambil ke mereknya, makanya harganya bisa di bawah dan nggak pakai ongkos kirim, nggak pakai minimal pembelian. Terus juga untuk detailnya nanti mungkin bisa dibantu oleh Ayah untuk dikirimkan ke ibu-ibu biar bisa lihat ya ibu-ibunya dan bisa membandingkan harganya. Dan juga mungkin sedikit bocoran juga buat ibu-ibu, nih ada salah satu produk Reckitt. Reckitt itu adalah produknya Dettol. Jadi biasanya nih aku kalau beli Dettol yang antiseptik kayak gini, yang 100 ml itu sekitar 23, 25 gitu ya di retail terdekat rumah gitu. Nah, ternyata kalau di Siklus kemarin 100 ml-nya aku pakai botol yang udah pernah dibeli sebelumnya, itu di Siklusnya itu sekitar 18.000, 19.000. Jadi bisa untung sekitar 5.000 sampai 7.000. Aku juga di rumah pakainya yang Barco nih, Barco minyak kelapa ini karena memang lebih sehat kan ya. Bukan kelapa sawit tapi kelapa. Di pasaran itu harganya 35.000, 36.000 lebih, bahkan bisa sampai 40.000 Barco. Tapi di Siklus aku beli 28.000. Jadi aku bisa untung lebih dari 5.000 ternyata. Untung dalam artian lebih ke bisa simpen duit. Makanya tagline-nya Siklus adalah isi ulang hemat uang, karena memang di sini harganya bisa jauh lebih murah, langsung ngambil dari produsennya. Gitu, Bu. Nanti untuk detailnya mungkin dikirimkan sama Ayah aja. Kalau penasaran untuk detailnya. Boleh mungkin Ayah dilanjut nih mitra-mitranya. Jadi untuk di sini juga ada beberapa brand yang mendukung Siklus. Nah, tadi udah disebutin juga ya, yang Reckitt itu dari produknya Dettol dan juga Wix. Jadi yang tadi kita juga ngambil tapi tanpa nggak yang langsung minta-minta, cuma ada kesepakatan dan juga administrasi yang harus diurus sama brand-brand terkait. Nah, selain itu juga Siklus juga didukung oleh beberapa organisasi dan juga yang percaya akan visi-misi yang ingin dicapai oleh Siklus. Contohnya Kementerian PPN atau Bappenas dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lanjut. Nah, kalau misalkan ibu-ibu pertama kali ini order, terus tiba-tiba besoknya atau mungkin minggu depan tetangganya lihat, nah, saya mau ini dong, ikutan bareng dong. Nah, itu kalau misalnya ibu-ibu mau ngajak tetangga buat order rame-rame, wah bisa banget tuh ibu-ibu. Jadi kita sebutnya dengan group buying atau mungkin biar lebih enak bahasanya order bareng-bareng, order beneran juga bisa. Nah, jadi nanti biasanya dalam group buying itu ada nih yang satu orang
kayak ngedata teman-temannya mau kayak mau pesen apa Bu, mau pesen apa, oke nanti didata sama si tim leadernya. Nah manfaatnya apa aja sih Ibu kalau misalnya Ibu order rame-rame? Nah selain Ibu bisa dapat diskon eksklusif dan juga gratis ongkos kirim, Ibu juga bisa nih bikin acara bareng siklus. Nah untuk yang terbaru ini kemarin ada bank sampah Barokah RW 50 di Bekasi. Jadi tanggal 31 Oktober kemarin hari Minggu mereka adain penimbangan sampah sama order rame-rame ini nih ibu-ibu gitu. Dan juga yang untuk yang ibu-ibu PKK milenial Bekasi juga Oktober kemarin mereka untuk pembelanjaan 1 juta ini dapat voucher dari Mizu Life untuk jasa kebersihan rumah dan juga pijat. Wah, kurang enak apa lagi tuh ibu-ibunya. Nah ibu-ibu untuk ada yang spesial nih Bu di bulan November. Nah jadi ibu-ibu yang ikut webinar pada sesi siang ini bisa belanja di siklus dan dapat diskon 10.000 loh untuk isi ulang dengan menggunakan voucher Green Ragunan. Nah manfaatnya apa aja sih ibu-ibu? Nah ibu-ibu bisa dapat selain dapat diskon 10.000, ini juga berlaku tanpa minimum pembelian dan pastinya gratis ongkos kirim dan juga bisa dipesan melalui aplikasi. Kalau misalnya ribet via WhatsApp aku juga boleh. Nanti aku kirimkan nomor WhatsApp-nya dan kemudian voucher ini berlaku hingga 30 November. Sorry. Mungkin mau dicatat dulu Ibu kode Green Ragunannya. Green Ragunan. Nah, kalau misalnya nih kan tanpa minimum pembelian, ibu-ibunya pengen nyobain karena harga minyak katanya lagi mahal kan sekarang. Terus mau nyobain lah minyak beli tapi pengen 10.000 aja dulu. Terus nanti bayarnya apa dong? Kayak nggak bayar gitu? Nggak bayar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau beli minyak 10.000 terus pakai kode Green Ragunan ini gratis tuh. Nggak bayar sama sekali. Jadi tinggal pesan, gratis ongkir juga ya? Diantar ke depan rumahnya. Ini deh. Tinggal kasih botolnya ya, botol atau wadah buat minyak gitu ya? Iya. Atau kalaupun mau beli minyaknya kayak di pasaran gitu, yang 2 liter, biasanya sekarang harga kemarin aku lihat agak naik sih, sekitar di pasaran tuh 36 sampai 40.000 2 liter. Karena aku juga nggak tahu deh kenapa lagi naik, belum update juga. Jadi kalau misalnya pakai kode voucher ini bisa cuma 20-an ribu berarti ya 2 liter harganya. Iya, kemarin kurang lebih. Bisa 20-an ribu nih harga minyak 2 liter tapi pakai kode voucher Green Ragunan ini. Dan juga mungkin kalau tadi mau nyobain masih ragu nih bener nggak ya, sama nggak ya nih kualitasnya, produknya dan lain sebagainya, terus iseng aja gitu WA ke adminnya, pesannya nggak usah lebih dari 10.000 gitu. Yang penting ibu-ibu bisa cobain dulu nih, ibu-ibu lihat langsung depan rumah benar-benar nggak ibu gratis ongkos kirim gitu ya, terus abis itu produknya bisa dibandingin nih sama yang udah dipunyain di rumah, dan udah nanti tinggal kasih wadah aja, ibu-ibu udah bisa coba bandingin di rumah. Pastinya nggak ada perbedaan sih, karena kan memang ngambilnya langsung ya, kayak ya dari pabriknya langsung. Boleh nih Bu dicatat, Green Ragunan khusus buat ibu-ibu yang hari ini. Mbak, nomor adminnya bisa dikirim ke kita? Bisa. Nanti di kolom chat itu sudah dibantu oleh Dwi, ada admin. Kalau admin itu dia siklus keseluruhan. Jadi nanti bisa dari, kan tadi jalanannya udah di Jabodetabek ya Bu ya. Jadi seluruh orang-orang yang pengen memakai jasanya siklus itu ngechatnya ke WA admin. Tapi kalau misalnya langsung spesifik nih, karena kita kan ngobrolnya bareng ke Aya nih, nah bisa langsung lewat Aya juga. Jadi biar langsung nih jalurnya lewat Aya. Gitu. Nah, jangan lupa kode vouchernya Green Ragunan tadi. Sampai 30 November. Nah, ada gambar menarik nih kayak gimana nih? Nah, bisa dilihat ya ibu-ibu yang mana. Jadi yang kiri tuh enak, pokoknya seger, bersih, tertata, hijau, wah rapi deh pokoknya. Nah, sementara yang kanan nih ibu-ibu, sampahnya numpuk, kemudian lingkungannya nggak kerawat, kumuh. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini mana nih yang ibu-ibu pilih?
Yang Pasti kanan yang mungkin? kiri lah. Pasti yang hijau Oh, nggak ada yang lah. kanan. Royo-royo. Kirain ada yang kanan gitu. Yang kanan ntar kalau udah jadi pemulung. Itu lahannya pemulung, buat pemulung aja. Sebenarnya Bu, mungkin aku sedikit masuk juga. Nggak hanya lahan pemulung aja nih, karena kan tadi ya kita bisa lihat bahwa tempat pembuangan akhir aja udah penuh gitu. Kalau misalnya ditutup terus nggak nemu nih tempat pembuangan akhir lahan yang baru, bisa-bisa sampah di rumah kita nggak diangkut. Karena nggak tahu mau dibuang kemana. Akhirnya sampahnya menumpuk aja tuh di sekitar rumah kita. Nah, bisa jadi akhirnya ujungnya jadi kayak gini. Nah, itu jangan sampai kejadian, dan semoga kita bisa terus semangat buat ngurangin sampah. Karena kita maunya yang kiri nih, lingkungan yang bersih, sehat, enak dipandang. Makanya di sini aku dan juga Kak Ayah dan juga Dwi ngajakin kita bareng-bareng yuk kita mulai gaya hidup bebas dari sampah mulai dari sekarang. Tadi ini siklus adalah salah satu caranya, tetapi kita bisa pakai cara-cara lainnya buat ngurangin sampah. Tadi udah aku sebutkan juga. Jadi semoga setelah ini semakin semangat nih buat ngurangin sampah. Nah, boleh nih ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyain lagi, silahkan ditanyakan. Oh, ada nih di kolom chat, Ayah. Cara pesan dan pakai vouchernya bagaimana, Mbak? Gimana tuh, Ayah? Untuk pakai. Masih di mute, Ayah. Nggak masuk suaranya. Nggak masuk suaranya, masih di mute. Sorry. Nah, boleh lah. Ini aku coba ketik ini ya, cara format orderan biasanya kalau customer ke aku kayak gimana. Berikut ya. Nah, jadi di Ini aku kasih layar contoh. ada nomor WhatsApp ya. Nah, ini Ayah lagi ngetikin ininya ya, formatnya ya. Dan kode tersebut bisa juga digunakan di aplikasi. Jadi bedanya apa nih? Aplikasi sama WhatsApp sama aja sebenarnya. Bedanya cuman kalau aplikasi kita bisa kayak di Gojek gitu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata ada ini gitu. Terus bisa masukin alamat kita pakai Maps gitu ya. Nah, kalau di WA bedanya kita harus ngetik nih satu-satu, nggak bisa tinggal klik gitu. Dan juga kita harus kirimkan alamat rumahnya. Jadi kita harus ngetik dulu nih alamat rumahnya lengkap kayak gitu. Bedanya di situ sih, tapi tetap aja untuk pelayanannya, untuk waktu kirimnya, untuk harganya itu semuanya sama. Ini aku kasih contoh ini ya, ibu-ibunya nih kalau misalnya mau order. Paling nanti sebutin nama, ini contohnya, ini contoh aja sih. Biasanya kalau kadang suka ini juga sih diminta share log Google Map, tapi kalau misalnya agak ribet sih nggak usah ibu-ibu, nggak apa-apa. Nanti paling diinfoin aja nama kelurahan sama kecamatannya apa. Buat nanti langsung tulis ya kodenya Green Ragunan. Jadi nanti langsung dipotong harganya dari kode voucher tersebut. Oke, siap Ibu Urai. Oke, selain Bu Urai mungkin ada lagi yang mau tanya atau penasaran atau ingin lebih ngulitin lagi nih tentang siklus nih. Mungkin ada yang masih mengganjal gitu ya, yang pengen diketahuin dari siklus, boleh Bu. Ataupun terkait masalah persampahan juga bisa. Kayak misalnya kondisi di Ragunan tuh kayak gimana sih gitu. Di RW 6 ini ada bank sampahnya nggak Bu kira-kira? Di RW 5 tadi ada. Aku tanya. Nggak ada. Oh, belum ada di sini berarti ya? Belum ada. Gimana Bu? Belum ada bank sampahnya. Oh, iya belum ada berarti. Oke. Kemarin RW 4, iya RW 4 juga belum ada. Jadi ternyata memang nggak di semua RW, tapi setiap kelurahan seharusnya ada. Biasanya kalau misalnya bank sampah di RW 5 gitu, RW 6 boleh nggak sih Bu ke bank sampah situ? Atau itu khusus RW 5 aja? Khusus kali ya. Belum pernah dicoba sih. Belum pernah dicoba. RW 5, RW 6, Khusus RW 5 aja. Oh, Khusus warga RW 5.
Oh, khusus warga RW 5. Oke. Oke, ada nanya lagi nih, Ayah di chat, pembayaran sistem COD atau harus bayar dulu atau gimana? Ya, jadi untuk pembayarannya ibu-ibu setelah isi ulangnya selesai ya, ibu. Jadi bisa pakai uang tunai, kemudian transfer bank. Nanti mungkin akan diinfokan nomor rekeningnya, sama scan QR barcode. Jadi scan QR barcode ini contohnya seperti pakai GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, link aja. Bisa semua pembayaran ya? Bisa semua metode pembayaran berarti ya? Tunai juga bisa. Kenapa Ibu Suyapti? Tunai juga bisa ya, Bu? Oh iya, tunai juga bisa. Tunai juga bisa sih, Bu. Cash, ya. Iya, cash. Kayak belanja biasa atau pakai kartu bisa, Ayah? Kalau kartu sih aku sejauh ini belum pernah nyoba sih. Belum bisa berarti ya. Berarti pembayarannya belum. lewat scan barcode tadi. OVO, GoPay, atau biasanya di e-banking, di M-banking itu ada scanner. Kalau Mandiri ada biasanya. Aku nggak tahu sih kalau bank lain, aku pakainya Mandiri. Kalau itu Mbak, tandanya kita kalau mau bayar sistem transfer dulu atau gimana? Barang terima atau transfer? Kalau sistem transfer, tapi kan biasanya kayak saya kalau beli gas tuh biasanya terima gas baru saya transfer ya, orangnya nanti saya transfer ya Mas, misalnya gitu ya, karena saya udah kerja sama mereka. Terus kalau ini sistemnya apa kita terima barang transfer, bisa transfer apa kita transfer dulu atau atau sistem barang baru kita transfer. Kan biasa kalau kita transfer kita langsung kasih kode ke orangnya, ini Mas sudah saya transfer ya. Jadi orangnya sudah tahu ya kalau nggak gitu. Jadi untuk pembayarannya, jadi Ibu terima dulu barangnya, baru nanti ditransfer Ibu. Sebenarnya jadi nyampe dulu ya barangnya ke kita. Ya, barangnya nyampe dulu karena takutnya kalau nyampe baru transfer ntar tiba-tiba barang yang nggak ada kan, daripada repot-repot pengembalian dana kan, ini juga kayaknya wasting time juga gitu, buang waktu. Jadi terima barangnya dulu aja Ibu, nanti baru ditransfer. Nanti kalau pesen Mbak, misalnya hari ini saya mesen jam 2. Nah, sorenya bisa datang apa hari itu juga bisa datang? Apa besok? Atau ada batas minimumnya, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa baru diproses, misalkan kayak gitu ya. Nah, ada sistem kayak begitu. Dari jam segini sampai jam segini nanti baru bisa diproses, atau lewat dari waktu jam mereka baru bisa diprosesnya besok gitu. Apa itu 24 jam, paling nggak ada batas minimumnya sampai jam berapa, bisa langsung diantar hari ini gitu. Nah, gimana Mbak? Baik, aku coba bantu jawab Ibu. Jadi untuk pemesanannya begini Bu, jadi misalnya Ibu pesan minyak goreng jam 9 pagi nih. Nah, itu bisa diantar sampai besok harinya nih Ibu. Jadi misalkan Rabu pagi jam 9 pesan minyak goreng, nanti Kamisnya dikontak nih Ibu sama motorisnya, kayak Bu saya mau antar barang ya, tapi kalau jadi kita itu maksimal pesannya jam 1 Ibu, jam 1 siang. Jadi kalau misalkan Ibu siang ini pesan minyak jam 2, nah itu baru diantarnya berarti hari Jumat. Berarti sebelum jam 1 siang H+1, setelah jam 1 siang itu H+2. Tapi waktu itu pernah loh aku kayak, karena kan baru bisa megang HP ya, megang HP malam gitu. Sebenarnya kan kalau admin siklus tuh ngebales sampai jam 7 malam biasanya masih suka bales gitu ya. Nah, tapi karena waktu itu nggak sempet nih megang HP, aku pernah order jam 12 malam. Tapi itu diresponnya sama ini botnya adminnya dulu. Nah, nanti pas paginya tuh jam 9 pagi langsung dibales. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau mau pesen jam 1 pagi, jam 12 malam juga nggak masalah. Cuman ya sabar untuk dibalasnya nanti jam kerja Bu. Soalnya aku pernah nyobain jam 1 pagi order siklus, ternyata dibales besok paginya dan pesanannya nyampe di H+1-nya. Oke, ada lagi mungkin yang masih penasaran atau pengen tanya atau yang masih mengganjal mungkin? Sudah?
Oke, nanti mungkin bisa dibantu juga oleh Dwi kalau misalnya ibu-ibu ada yang kelupaan nih mau nanya, itu bisa chat ke Dwi karena tadi kan sempat dikirimkan link pengisian kuesioner juga ya sama Dwi lewat WA, atau nanti bisa juga untuk dihubungi oleh Ayah untuk lihat nih daftar harganya, tadi pengen ngebandingin dan atau pengen lihat nih katalognya ada apa aja sih supaya berapa sampah nih yang bisa saya kurangin di rumah. Nah, itu boleh banget nanti setelah sesi ini akan kita berikan untuk detail harganya karena kelamaan nih kalau kita bahas di sini. Nah, kalau gitu, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi terakhir. Terima kasih tadi Kaya sudah jelasin untuk inovasi yang coba kita berikan biar bisa sama-sama ngurangin sampah. Nah, pada itu minta tolong lagi nih kepada ibu-ibu untuk mengisi kuesioner singkat lagi sama kayak tadi nih Bu. Tapi bedanya adalah kalau tadi kan mungkin masih bingung ya jawabannya gimana sih gitu kan. Nah, sekarang ini juga berbeda, jadi silahkan Dwi dibantu untuk pengisiannya. Iya, untuk linknya udah aku kirim lagi di chat kolom Zoom dan juga nih aku lagi mau kirim ke WA lagi ke beberapa ibu-ibunya nih. Dan dipastikan linknya yang baru ya Bu ya, yang ada di layar atau yang ada di chat Zoom yang terbaru. Atau yang dikirimkan lewat WA yang terbaru. Karena kalau yang tadi diklik itu udah nggak bisa, udah ditutup linknya supaya nggak ke-double isinya. Pertanyaannya sama, nggak beda. Persis sama. Iya, pertanyaannya sama seperti tadi nih. Cuman yang membedakan adalah kalau tadi ibu-ibu mungkin masih bingung, masih sulit untuk menjawabnya. Nah, mungkin setelah tadi kita sesi sharing dan diskusi membahas tentang banyak hal hal tentang sampah. Nah, kali ini mungkin ibu udah pada tahu nih jawabannya nih. Untuk linknya seperti tadi Bu, aku kirim di chat Zoom dan juga di melalui WA kepada Ibu Aminah, Ibu Wiwi, Ibu Evi, sama Ibu Yolanda nih. Nah, mungkin bisa dibantu sebarin lagi linknya kepada ibu-ibu yang lain supaya dapat dengan mudah menemukan linknya. Atau yang masih bingung kolom chat Zoom di mana seperti tadi, sentuh layar HP-nya dulu, lalu nanti di kanan bawah ada titik 3 terus tulisannya more, itu diklik, ada tulisan chat. Nah, diklik yang bit.ly post test DRS. Kayak tadi nih aku tunggu pengisian kuesionernya sekalian apakah datanya udah masuk atau belum. Nah, nanti juga nih setelah pengisian kuesioner bisa nih ibu-ibu di sini menyalakan kameranya karena kita akan masuk ke sesi foto bersama nih kalau udah selesai mengisi kuesionernya. Nah, nih Ibu Ani, Ibu Wiwi, sama Ibu Tia udah kirim nih.
Ibu Yolanda, Ibu Soeharti, sama Ibu Aminah juga udah nih. Udah 7 orang nih yang masuk nih namanya. Oh, 8, 9, 10. Udah 10 orang. Kita tinggal tunggu 2 lagi nih. Nah, Ibu Urai juga udah. Iya. Kita tunggu Ibu Mary nih, belum nih. Nah, mungkin yang ibu-ibu yang lain udah bisa dibuka nih kameranya nih. Dan kita akan foto bersama nih. Oke, untuk Ibu Mary mungkin bisa dibuka dulu kameranya, Bu. Kita foto bersama dulu nih, sambil ngisi kuesionernya juga. Nggak apa-apa, aku masih bisa tunggu. Karena nih ada Ibu Suharyati katanya yang mau Zoom lagi ya, Bu ya? Ya. Iya. Maaf ya, Mbak ya. Iya. Saya ikut foto dia Iya, tapi Ibu. Oke, Putri, gimana ya, Put? Nah, ini Ibu udah buka. Oke. Di mute dan tertutup ternyata tadi kameranya. Maaf. Oke, yuk kita mulai foto bersama. Sebelumnya terima kasih nih ibu-ibu sudah mengisi kuesioner singkatnya. Semoga tadi juga lebih mudah ya menjawabnya. Tadi cepat juga nih. Oke. Oh, iya. Ada gaya khusus nih untuk RW 6? Hah? Banget. Iya. 5 boleh. RW 6. Bu Mary, yuk. Udah siap? Mau pada salto nih. Waduh, susah Bu fotonya nanti gimana? Oke, aku ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bu, gimana gaya RW 6 Bu? Gini kali ya, 6. Tapi jempolnya doang. Gimana nih jempol aku? Nah, gini kali ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu sudah semangat dan hadir di siang hari ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat ya bagi ibu-ibu dan terus semangat mengurangi sampah. Banyak cara kita bisa ngurangin sampah. Mohon maaf banget nih jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dari aku, Ayah, dan juga Dwi ya Bu ya. Mohon dimaafkan dan aku akhiri sesi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Mbak Putri, Mbak Aya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.